udah pokoknya abang saya itu mengalami kecelakaan tunggal dalam perjalanan yang memang tidak dalam kondisi ugal-ugalan, tidak dalam tubuh dan lain-lain sesuai yang berseliweran gitu ya. Apalagi kemarin sempat mendengar kabar bahwa Dedi dibilang kondisi mabuk. Maksudnya ada kabar gitu. Sedangkan abang saya memang sudah berpuluh-puluh tahun ini nggak usah yang namanya alkohol ya, minum Coca-Cola aja kejet-kejet kasarnya gitu ya, karena memang kondisi internalnya kan memang udah tidak memungkinkan. Cuman ya itu kayak tadi saya bilang berulang kali bahwa memang sudah jalannya seperti ini, mengalami kecelakaan tunggal sehingga kondisinya harus masuk IGD, dan harapan kita semua sih bisa selamat, bisa sama kita lagi. Tapi memang Allah lebih sayang sama Dede, Kamu tuh sosok Bapak sendiri seperti apa? Pastinya baik banget. Bang, kan berita bahwa dia rindu dengan teman-teman komunitasnya gitu, dan pada akhirnya minjem motor gitu, pakai Eking, itu gimana? Dan pada akhirnya mau pulang ke rumah untuk mengambil baju gitu. Itu gimana Iya sih? benar, itu mau pulang ke rumah, mau ambil ke rumah mama karena lebih dekat ke sini kan gitu. Jadi ya itu kayak saya bilang, tidak ada kejadian spesial yang ugal-ugalan, kebut-kebutan atau segala macam. Cuman memang ya mengalami kecelakaan tunggal ya memang harus berat sih kita terima gitu, berat kita terima. Terlalu cepat waktunya nggak pas. Mungkin ada kata-kata dari Papa nggak terakhir sebagai anak sendiri? Baru kemarin sih, sempat 2 hari kemarin tuh sempat bareng sama ayah juga kan. Sempat kita cerita bareng, kita ketawa-ketawa bareng juga, kasih tahu kalau misalkan ayo semangat supaya syutingnya juga makin lancar, ayo coba padahal udah bilang ayo kurusin badannya kayak gitu. Kami ketawa-ketawa. Sebenarnya harusnya gimana ya? Seharusnya tuh dia yang bakalan bantuin programin aku diet. Cuman karena sekarang udah nggak ada, jadi tetap gimana ya? Gue mau ngomong apa sih Kak? Sedih, campur aduk udah. Paling itu sih, paling terakhir ketawa bareng sama dia itu 2 hari yang lalu. Kerasa tak ada Bang sama Joni? Gak ada sama sekali, karena benar-benar kita yang ketawa bareng, benar-benar kita sharing sebagai anak dan bapak aja. Sebagai anak sendiri kan Papa juga lebih agamanya sekarang sholat luar tempat waktu, sebagai anak ngerasain gak sih? Rasain, diomelin pasti kalau nggak sholat. Jangankan sama ayah, mungkin sama uncle aku juga sama, yang pasya pasti diomelin. Pasti kena. Abang mendampingi dari TKP sampai rumah sakit? Tidak TKP, jadi Bang Giri setelah kejadian itu dia menuju rumah sakit adalah dibawa oleh orang-orang yang ada di TKP, bawa ke rumah sakit, dan saya baru hadir itu setelah Bang Giri sudah di rumah sakit. Jadi saya sudah datangnya ke rumah sakit. Di jam berapa Bang? Dan ketika itu sampai rumah sakit kondisinya seperti apa? Penanganannya seperti apa? Langsung ditangani sampai rumah sakit itu saya sampai jam 4 kurang sebelum subuh. Itu sudah memang ditangani dengan penanganan medis yang saya kurang mengerti istilahnya lah ya, cuman memang ditangani untuk mencapai hasil yang insya Allah bisa lebih baik penanganannya. Itu luka berat di kepala atau seperti Di apa? kepala aja. Keluarga sendiri katanya jam berapa Bang rumah sakit? Kalau dari aku kan, aku mikirnya kan aman mungkin ya, jadi aku berangkatnya tuh sekitar jam 7. Cuman aku kan nyampe sekitar jam 10 tadi. Kalau jam 10 tadi baru kabar. Dan sebenarnya aku nggak dikasih tahu, kan ayah kan udah nggak adanya itu sekitar jam 10. Jam 9 dua. Jam 9 dan aku nyampe jam 10, aku tuh nggak dikabarin kalau misalkan ayah udah nggak ada jam segitu. Selesai aku sampai di sana, tahu ayah udah nggak ada. Sudah ada berarti Abang di sampingnya atau? Ya, saya sama mama, sama kakak-kakak Bang Giri, sama Bunda Ica, saya panggil Bunda ya. Itu sama Azriel juga mendampingi sampai saat terakhir dari Menuntut apa namanya? La ilaha illallah tahmid ya, insya Allah. Tapi kondisi Bunda sendiri sekarang? Yang pastinya sedih sih. Ya, sedih, cuman kita yakin Bunda kuat. Itu di makaminnya di jam berapa dan di mana? Rencananya kita habis ini ba'da asar kita berangkatkan ke masjid, kita sholat asar berjamaah. Selesai sholat asar kita langsung sholat jenazah. Insya Allah setelah itu kalau tidak ada berkendala kita langsung menuju ke pemakaman di Tanah Kusir.
Mungkin pesan terakhir yang disampaikan almarhum sendiri ke kalian berdua nih orang-orang terdekat sekali. Apa sih? Kalau pesan terakhir kalau dulu ya, kalau dulu ya. Kalau saya sama abang saya tersayang, yang lebih banyak pesan, lebih banyak ngomel-ngomel, lebih banyak negor marah-marahin ada saya ke abang saya gitu. Dengan kebandelan-bandelan dia lah, dengan lucuan dia gitu. Ya karena memang sekeras-kerasnya Bang Gary yang berani ngomelin Dedi siapa? Nah itu maksudnya selalu mengingatkan kita. Cuman lebih banyak saya bawel sih gitu loh, lebih saya bawel ke dia. Bawel dalam maksud yang baik ya, bawel sambil bercanda-bercanda. Ya maksudnya kita saling menginspirasi juga zaman dulu gitu kan. Terus menginspirasi menuju hal yang lebih baiknya lah. Ada menitipkan anak-anak mungkin? Nggak ada ngomong kayak itu, sama sekali nggak ada. Bahkan saya kemarin terakhir telepon itu di awal minggu buat janjian ketemuan lah di akhir minggu ini atau di awal minggu depan gitu sih. Nggak ada. Mungkin kalau buat yang lain, kalau buat saya pribadi memang nggak ada tanda-tanda yang kayak orang-orang bilang apa-apa itulah, cuman ya itu aja sih, telepon nanya kabar kayak gitu. Jadi cukup mengagetkan ya Bang? Ya pastinya sih. Kalau dari anak? Kalau aku sih ya paling kayak tadi juga sih, ya ngomong bapak sama anak aja, biar semangat lagi, coba ya selalu support sih sebenarnya. Dari aktivitas apapun yang aku lakuin itu selalu disupport sama dia. Terus seharusnya tuh kita bareng nanti tanggal Desember itu kita bakalan syuting bareng. Cuman karena sekarang udah nggak ada aja. Ya paling cuma itu aja sih. Sama tahu bareng aja. Terakhir gitu. Mewakili keluarga mungkin untuk ucapkan belasungkawa dan minta maaf dari kami mewakili. Ya, saya mohon buat teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman wartawan tercinta semuanya, dan juga teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang melihat dan mendengar ini dimanapun berada, saya mewakili keluarga dan juga mewakili keluarga besar dari Bang Gary Iskak, Muhammad Gary Iskak, mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya andai kata abang saya pernah melakukan kesalahan, baik lisan, baik perbuatan, yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon didoakan juga insya Allah abang saya dan juga Bibi dari Nando Khotimah, orang yang sangat luar biasa baiknya, dan mohon diberikan doa yang terbaik dari teman-teman semua. Nando. Terima kasih semuanya.